الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وطاعة رسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك الذي أرسلته رحمة للعالمين، وهو سيدنا وشفيعنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أسمعكم قوله تبارك وتعالى في بداية هذا المجلس المبارك: فاستمعوا أيها الناس وأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ayat surat An-Nisa yang sebentar ini saya perdengarkan bacaannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah majlis kajian rahimakumullah merupakan ayat yang ke-9 dari surat An-Nisa. Terjemahannya dari kalimat-kalimat وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, dan hendaklah ada kekhawatiran dan ketakutan bagi mereka yang jikalau meninggalkan di belakang mereka itu keturunan yang lemah. Jadi hendaklah ada ketakutan, takutlah hendaknya, cemaslah, khawatirlah hendaknya seandainya meninggalkan di belakang atau sesudah mereka tiada, yang menjadi generasi pelanjutnya adalah dzurriyyatan dhi'afa, adalah keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan maksudnya apa? Khawatir mereka itu tidak bertahan menghadapi berbagai macam godaan, ancaman, tantangan kehidupan, dan tentu akan membuat mereka celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina, mereka yang kalau meninggalkan, siapa mereka itu sebenarnya? Sulit kita memilih si fulan mesti takut, si fulan tidak mesti takut. Kalau kita mau merenung dengan jujur, seluruh kita mesti ada ketakutan ini. Hendaklah khawatir mereka kalau seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Jangan ada nanti yang berkata, oh saya tidak perlu takut. Yang perlu takut itu yang akan meninggalkan generasi lemah. Kalau kita mau jujur, siapa yang bisa menjamin bahwa anak keturunannya terjamin, terlindung dari berbagai macam godaan,
dan tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Jadi kalau kita mau bermuhasabah, melihat diri kita dan tantangan kehidupan, kondisi sosial sekarang ini, mestinya kita harus jujur mengatakan semua kita harus punya ketakutan ini. Betapapun kita berusaha mengawal, menjaga, mendidik anak-anak kita, lihat lingkungan tempat mereka bergaul hari ini. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada mengajar anak-anak bercarut di rumah. Tapi kenapa mereka setelah keluar bergaul dengan lain, kemudian pandai bercarut-carut? Siapa itu yang mengajarkan kalimat itu? Bapak dan ibu-ibu tidak mengajar anak merokok, tapi sampai di luar dia menjadi merokok. Siapa yang mengajarkan dia merokok? Dan tidak sedikit penyimpangan dalam berbagai hal itu tidak tumbuh di tengah keluarga, tetapi kemudian berkembang disebabkan karena kondisi lingkungan sosial yang terkadang tidak sehat untuk pertumbuhan anak-anak remaja tersebut. Nah, karena itu kekhawatiran kita atas mereka itu semakin berat, tantangan zaman mestinya semakin tinggi kekhawatiran kita. Namun cukupkah khawatir saja? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Kalau ditanya masing-masing kita, cameh tak bapak je ibu je anak-anak? Cameh. Cameh tak mencelik cucu-cucu awak? Cameh mana dia? Tapi selesaikah dengan cameh itu? Tidak selesai. Nah, apa solusi yang diberikan oleh Al-Quran yang mesti kita jabarkan dan yang terkait erat dengan kajian kita tentang fikih an-nikah atau fikih keluarga ini? Kata Allah, falyattaqullah. Orang-orang yang khawatir dan cemas tadi itu, yang takut itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah dalam menjawab kecemasan terhadap generasi yang akan datang itulah yang mesti dijabarkan. Sebab kata takwa ini muncul banyak. Takwa dalam berpuasa, ya. Takwa di dalam bergaul, takwa. Kata takwa itu muncul dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas kita untuk memahami apa makna takwa dalam konteks ini, dalam persoalan regenerasi. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Jadi jangan hanya menyebut takwa saja. Ya, puasa untuk takwa. Hendaklah bertakwa di mana berada. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Cukupkah dengan itu? Tidak. Ketika Allah katakan falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dalam konteks ini. Apa makna takwa di sini? Apa makna takwa di dalam regenerasi, di dalam menguatkan generasi yang akan datang? Nah, itu yang harus difahami dari petunjuk syariat kita. Bukan hanya sekedar kita, oh iya bertakwa. Apa itu takwa? Ya, kalau secara umum takwa, para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan takwa itu adalah di mana seseorang itu terhindar dari dosa-dosa besar dan tidak sering terjatuh ke dalam dosa kecil. Itu makna umum dari ketakwaan. Dikatakan takwa itu adalah orang-orang yang
menghindarkan dirinya, menjaga dirinya anil wuqu', terjatuh kepada al-kabair, kepada dosa besar, dan tidak sering terjatuh ke dalam dosa yang kecil. Kalau tidak berdosa sama sekali, tidak ada kecuali al-ma'sum, yang terpelihara dari dosa, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, kullu bani Adam la khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti tersalah. Nah, berarti secara umum adalah menjaga diri dari jangan melakukan dosa-dosa besar dan jangan sering terjatuh ke dosa kecil. Tetapi itu pengertian umum. Nah, ketika kata takwa dibawa dalam konteks ya, di dalam masalah tentang bagaimana generasi yang akan datang itu kuat, tentu mesti dijabarkan takwa di dalam menyiapkan generasi. Nah, salah satu cara menyiapkan generasi, ya tidak ada jalan lain, itu berumah tangga. Nah, berumah tangga itu menghadirkan takwa bukan ketika anak sudah ada saja. Bukan hanya ketika rumah tangga telah terbangun saja. Bertakwa itu harus dihadirkan semenjak apa? Semenjak melangkah untuk membangun. Karena itu syariat telah memberikan tuntunan bukan pada ijab kabul saja, bukan dalam urusan baralik saja, tetapi hadir syariat Islam memberikan irsyadat, tuntunan, ya, dalam apa? Fi muqaddimat, di dalam pengantar pernikahan. Jadi sebelum menikah baru muqaddimahnya sudah hadir syariat. Nah, itu yang kita jelaskan pada majelis-majelis kita yang lalu. Supaya apa? Agar orang yang akan membangun rumah tangga ini memilih pasangan muwaffaq. Jadi dalam pilihannya itu mendapatkan taufik dari Allah, mendatangkan ridha, sehingga ketika datang orang menghadiri walimahnya dan mendoakan. Coba doa kalau hadir walimah. Lain tak kena ada. Hadir baralik itu sambahan tak kena. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan begitu? Allah memberkahi untuk kamu sekalian dan mendatangkan berkah atas kamu sekalian dan menghimpun kamu berdua di dalam kebaikan. Tapi kalau orang ini semenjak melangkah sebelum membangun rumah tangga itu tidak mengindahkan, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu apa artinya? Siasa kedimbau mendoa anda buya manapun, tetapi di dalam membangun rumah tangga itu mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saya hadir wak mencari balik iko bersionjak itu bersigoyang, tak tentu halal dan haram. Itu datangnya buya situ, barakallah, maka barakallah, barakallah. Dia sejak mendurhaka. Jadi kita melihat sekarang ini ketakwaan kepada Allah itu tidak hadir di saat pertama sekali membangun cikal bakal tempat untuk menumbuhkan generasi yang diharapkan untuk melanjutkan nilai-nilai keimanan. Hilang dari tengah persiapan rumah tangga umat Islam. Coba perhatikan, jujur ya, apa yang tidak dilanggar oleh orang baralik kini kok syariat?
Cetunjuan kebuaan ndak dilanggar. Beralik di rumah jalan gadang dan diampang, melanggar tanda. Tu barakallahu lakum barakallahu lakum dari mana tu? Nah. Tuntunan syariat diabaikan, tidak dipedulikan. Tapi kita berharap agar dari sepasang anak manusia yang telah diijab kabulkan tadi itu lahir generasi yang kuat, yang saleh. Kalau dapat dan saleh kalau jalannya tidak ditampuh. Kalau kita ingin sesuatu yang baik, tempuh jalan yang baik. Kalau ingin kesuksesan, tempuh jalan kesuksesan. Kalau ingin ke surga, tempuh jalan ke surga. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikat, itu sunnatullah, mengikat antara sabab dengan akibat. Jangankan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat saja, urusan akhirat. Masuk surga ke di akhirat kan? Kalau di dunia kau tak bisa masuk surga. Dah jalih situ. Karena itu syarat masuk surga yang pertama tu mati lu. Papa dan ibu semua masuk surga. Nama mati semua. Ya mana lah kau? Alah ragu. Diorang nak masuk surga pindah nak mati. Baca rajin. Syarat masuk surga tu mati dulu. Nah, untuk masuk surga saja Allah mengikat surga itu dengan apa? Dengan sabab. Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Sebab yang hakiki adalah rahmat Allah. Jelas itu. Itu penyebab hakiki. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Itu tegas dikatakan oleh Nabi. La yudkhilukum, la ahada minkum yudkhiluhu. Tidak seorang pun dari kamu yang dimasukkan ke surga al-jannah. Amalnya, la ahada minkum, tidak seorang pun dari kamu yudkhiluhu amaluhul jannah. Tak seorang pun dari kamu yang dimasukkan ke surga oleh amalnya. Walau bagaimanapun kita beramal, amal kita itu tidak cukup untuk masuk surga. Ketika ditanya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah bagaimana? Wala ana. Kata Nabi, saya juga tidak. Coba bayangkan, Nabi saja tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Tapi Nabi dijamin masuk surga. Jangan ada pula kesimpulan nanti Nabi tidak dijamin. Pernah ada keseleo dahulu. Ada yang mengatakan Nabi tidak dijamin. Ini bukan perkara jaminan, tapi perkara bandingan amal dengan surga. Amal tidak cukup untuk memasukkan ke surga. Tapi jangan ada pula yang berkesimpulan, kalau itu tidak usah selama amal lain. Karena itu perlu didudukkan peran amal itu untuk masuk surga apa? Dia punya peran. Nah, tetapi untuk memasukkan ke surga sendirian saja tanpa yang lain, amal tidak cukup. Bahkan Rasulullah mengatakan wala ana, saya juga tidak. Sehingga akhirnya sahabat bertanya, fa bimana adkhulul jannah? Kalau begitu ya Rasulullah, dengan apa kita masuk surga? Nah, ada dalam riwayat lain Nabi melanjutkan penjelasan beliau, tidak, saya juga tidak, kecuali kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Artinya yang memasukkan ke surga, jaminan surga rahmat. Nah, Nabi dijamin mendapatkan rahmat masuk ke surga itu. Kita tidak. Dan ada orang-orang yang diberikan berita gembira oleh Nabi, mubasysyarun bil jannah, bahwa mereka dijamin mendapatkan rahmat masuk surga. Tetapi kita kalau mau masuk surga, ingin mendapatkan rahmat itu, apa konsepnya?
Allah mengikatnya dengan amal. Artinya Allah tidak memberikan rahmatnya tanpa iman dan amal. Artinya ada hubungan sebab dan akibat. Begitu juga kehidupan yang baik di dunia ini. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, kami falanuhyiyannahu, kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Artinya antara sabab dan akibat diikat oleh Allah. Itu makanya sunnatullah itu apa? Yarbut. Di antara sunnatullah ada hubungan sabab dan akibat dibuat oleh Allah ikatannya. Makanya kau nak kanyang makan. Kalau nak lapar awi. Nah, itu sabab dan akibat. Nah, karena itu kalau ingin berhasil regenerasi, ada keturunan yang baik yang akan melanjutkan. Kalau kita orang nominal engkau dari Mosako je pusako, maka harus ditempuh jalan-jalan untuk itu. Tidak terserah saja dong. Sianan kan jadi bini, sianan tiba salah. Tidak bisa begitu. Baca cara bangun rumah tangga di maka tiba salah. Tidak bisa begitu. Kalau memang ingin mendapatkan generasi yang baik, ingin untuk melahirkan generasi yang baik, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Makna takwa di situ jaga tuntunan syariat dalam setiap step, langkah demi langkah membangun rumah tangga tersebut. Lalah tolong suang indak, dah usah lu suruh ke belakang. Titipkan kepada anak-anak kita, titipkan kepada cucu-cucu kita, berhati-hati nak di dalam membangun rumah tangga. Semenjak kapan? Semenjak kamu mulai melangkah sebagai muqaddimah dari pernikahan. Dari situ. Tapi kalau tidak ditempuh cara itu, kemudian berharap nanti lahir generasi yang kuat, yang saleh, yang taat, tidak mau bersusah payah untuk menyiapkan rumah tangga itu. Saya teringat saja ada mahfuzat dulu kalau kami di sekolah, kan biasa disuruh menghafal-hafal syair sebagai hafalan untuk memfasihkan lidah, untuk memahami kaedah nahwu dan saraf, ya. Nah, dan pengisi isi juga waktu-waktu senggang. Apa syairnya? Ijhad wala taksal wala taqghafilan fanadamatu uqbali man yatakasalu tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata lam tajri alal yabisi. Gitu artinya kayo. Entahlah itu. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas-malas, jangan menjadi orang yang lalai. Fanadamatu uqbali man yatakasalu. Penyesalanlah yang akan menjadi akibat orang yang bermalas-malasan. Tarjun najata. Kamu terus berharap kesuksesan, keberhasilan, kandak banyak. Kok dapet rasaki lapang, anak santiang, hidui sanang, saja. Tapi itu harap saja. Terjun najata walam tasluk masalikaha. Namun kamu tidak mau menempuh masalik, jalur untuk menuju ke sana. Tak mau menempuh itu. Disuruh ke awak ke kidal, disuruh lurus awak membelok. Tapi kau dapat ingin keberhasilan. Kalau begitu, apa tuh perumpamaannya? Tarjun najata walam tasluk masalika. Innas safinata lam, ini sindiran. Innas safinata lam tajri alal yabisi. Ingat kapal itu tidak pernah berlayar di daratan. Di mana kapal berlayarnya? Nah, keberhasilan itu tidak mungkin diraih kalau tidak diusahakan. Betul keberhasilan itu taufik dari Allah, tapi Allah mengikat keberhasilanmu dengan usaha yang kamu lakukan. Nah, itu yang harus menjadi komitmen kita sebagai muslim.
Nah, dalam rangka itulah makanya Islam hadir dari awal. Ketika kita berbicara tentang muqaddimah nikah, pada majlis yang lalu kita bicara tentang khitbah, tentang pertunangan. Kan begitu? Kenapa pertunangan sampai diatur seperti itu? Nah, kita sudah bicarakan apa yang boleh dipinang. Nah, kemudian bagaimana memilih pasangan yang akan dipinang itu? Karena Islam tidak mau rumah tangga umatnya mengikuti apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan umat sebelumnya yang jauh dari petunjuk Allah. Bagaimana umat sebelum itu? Setidaknya ada 3 karakter umat dahulu di dalam pernikahan yang tidak boleh dicontoh oleh umat Islam. Yang pertama, mereka jadikan pernikahan itu hanya sebagai pelampiasan syahwat. Islam tidak sebatas itu. Nafsu syahwat saja. Nah, karena itu kalau sudah syahwat mereka terpuaskan, mereka bosan. Rumah tangga di dalam Islam tidak hanya sebatas itu. Ada di antara mereka itu yang menikah hanya bertujuan untuk finansial, kekayaan, harta benda. Jangan ditiru pula. Ada pula yang berprinsip sekarang itu, kok dapat menikah, duda tua, harato banyak, angok le cie-cie, sudah sah-sah kini, 2 hari lainnya mati, jatuh. Jangan begitu. Nah, tapi dahulu pernikahan ada yang begitu. Dan itu bukan karakter umat Rasulullah. Yang ketiga, ada yang mengharapkan pernikahan itu hanya sebagai jalan untuk menaikkan derajatnya, kemuliaannya, darahnya. Nah, cara yang 3 ini dengan tujuan yang 3 itu tidak diridhai oleh Islam. Perlu diingat itu. Islam agama yang menjaga kehormatan manusia. Sebab yang 3 tadi bukan esensi hakikat manusia, hanya perhiasannya saja. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin dan seterusnya. Hiasan itu tidak boleh menjadi hakikat. Perhiasan itu bisa tiba, bisa pahit. Namun sejauhnya hiasan. Nah, karena itu Islam membangun rumah tangga bukan hanya dengan perhiasan lahiriah itu. Nah, karena itulah makanya hadis, kalau kita fahami tunkahul mar'ah li arba' itu, li arba' dinikahi wanita karena 4, limaliha, wali hasabiha atau nasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Islam memilih fadhfar bidhatid din, yang beragama dahulu pilih. Itu kriteria pertama. Kenapa? Karena kalau yang ini ada, walaupun yang lain tidak ada, tertutupi. Tetapi kalau yang lain ada, agama hilang, maka kehidupan rumah tangga hanya akan berhenti pada tujuan-tujuan sementara. Itu membangun rumah tangga yang tidak tegak di atas pondasi yang kokoh. Nah, karena itulah makanya ada beberapa hadis, kalau orang menikah hanya dengan tujuan seperti sebagian umat dahulu, dalam hadis katakan, la tazawwajun nisaa li husnihinna. Jangan kamu menikahi wanita itu karena cantiknya. Kenapa? Fa'asa husnuhun. Bisa jadi kecantikan mereka itu ayyurdiyahun. Itulah yang menjerumuskan mereka. Dia tahunya rencak, paginya lah babada, petangnya lah babada, laki suruh ke sawah tu hari. Nah, Dima berkumpulnya jadi bintang di situ. Nah, jangan sebatas kecantikannya.
Wala tazawwajuhunna, jangan kamu nikahi mereka li amwalihinna, karena alasan harta mereka. Kenapa? Fa'asa, barangkali amwal mereka itu, harta dan kekayaan mereka itu, antutghiyahunna, yang membuat mereka tagha. Tahu tagha? Melampaui batas, tidak dipandangnya doh pasangannya. Baku itu. Karena jangan kayo. Laki tapi tiganya. Jauh dia dari ihtiraman, penghormatan, menempatkan itu adalah suaminya. Sudah. Dan jangan pula kamu menikahi mereka karena apa? Karena hasab, lihasabiya, karena nasabnya. Kenapa? Karena nasab itu bisa jadi mendatangkan dana'ah, kerendahan kepada pasangannya. Kenapa? Karena dia merasa darah biru. Kok pasangannya tidak darah biru dah. Nah, darah abu-abu kan? Akhirnya dia pandang leceh. Kalau kecil orang awak karya mentaginya berdawa. Nah, karena itu tazawwajuhunna ala din, nikahilah mereka atas agama. Kalau adonan lain tu bonus tu. Agama tu pokok tu. Kalaulah pokoknya tak dapat, jangan diarok ke bala boleh tu. Nah, kalau agama yang tidak, yang lain itu tidak ada nilainya itu. Nah, karena itu tazawwajuhunna ala din, nikahi mereka atas alasan agama. Wala amatun kharma sauda dzatuddin afdal. Seorang budak hitam yang tidak cantik sekalipun, kalau lai agama lebih afdal dibandingkan yang tiga tadi ada tapi agama hilang. Nah, karena itulah makanya perlu berhati-hati. Nah, Islam telah hadir semenjak itu. Kita sudah berbicara pada pertemuan yang lalu tentang apa? Tentang khitbah pernikahan sebagai pengantar dari pernikahan itu sendiri. Jadi pertunangan sebagai pengantar ke muqaddimah lizawad. Nah, kita sejelaskan, pilihlah yang memiliki agama yang benar, berakhlak yang mulia. Yang lainnya itu adalah bonus. Kalau dapat, alhamdulillah. Kemudian perlu ada syarat lagi yang perlu diingat adalah kalau khitbah akan dijalankan, janganlah ada antara kedua orang itu hubungan qarabah, kekerabatan yang terikat antara mereka dengan tali ikatan mahram. Nah, ini sudah kita jelaskan. Mahram itu bisa disebabkan nasab, bisa disebabkan radha'ah, sepersusuan, dan bisa disebabkan musaharah karena beripar-bisan. Ipar-bisan itu seperti mertua. Kenapa kita mahram dengan mertua? Karena ada pernikahan dengan anaknya. Kenapa mahram dengan anak tiri? Karena kita menikah dengan ibunya dan telah menggauli ibunya. Kenapa seorang laki-laki haram menikahi mertua? Karena sudah menikahi anaknya walaupun sebatas akad. Ini yang kita jelaskan pada pekan yang lalu. Kemudian ada karena radha'ah, karena sepersusuan. Jadi jangan dipinang lo saudara sepersusuan. Nah, inilah dahulu yang menjadi alasan ulama di Minangkabau tidak mau terlalu jauh mendorong orang untuk menikah sesuku. Itu salah satu faktornya dahulu. Kenapa orang Minangkabau, ulama Minangkabau tidak jelas terus terang saja mendorong, hei, nikah sesuku itu tidak ada masalah itu. Tidak ada ikatan mahram. Ya. Antara anak si A dengan anak si B, A dan B perempuan, sama perempuan, seibu sebapak. Sukunya misalnya A dan B yang perempuan ini Melayu. A punya anak laki-laki, B punya anak perempuan. Nah, anggaplah anak A ini C,
anak B ini D, apakah C dan D bisa menikah? Di Minangkabau mereka tidak menikahkannya. Kenapa? Karena sesuku, sama-sama Melayu kalau Melayu emaknya, sama Tanjuang kalau Tanjuang anak, sama Ceniago begitu. Nah, kenapa dahulu ulama di Minangkabau mengatakan nikah sajalah? Kenapa tidak begitu fatwa? Nah, sehingga jadi perdebatan hari ini, orang Minang mengatakan adatnya adat sandi syarak sandi kitabullah, tapi menentang hukum Allah, mengharamkan nikah sesuku. Nah, ingin saya jelaskan dalam hal ini. Di Minangkabau tidak ada pengharaman nikah sesuku, walaupun ini sebagian nenek mama tidak setuju dengan pernyataan saya. Tapi saya bertanggung jawab mengatakan tidak ada. Kalau ada orang yang berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menentang syariat. Tetapi kenapa kalau ditanya ke saya, kalau itu nikah saya mau sesuku, ya enggak usah. Kenapa saya katakan tidak usah? Nah, karena orang Minangkabau memang tidak mengharamkan, tapi mereka memantangkan. Jadi pantangan dengan keharaman dua hal yang berbeda. Nah, kenapa dipantangkan? Karena ada beberapa catatan penting yang perlu jadi perhatian. Yang pertama dahulu, apalagi ketika ibu sedang masih hidup di rumah gadang, ada kemungkinan subhatnya, karena menjadi tradisi dahulu, orang saling menyusukan anak saudaranya. Orang cari rumah gadang panjang. Kalau pergi ke Sulai ada 20 ruang di situ. Kalau pergi ke Abai Siat, ke Solok Selatan di ujung, sekian rumah gadang, kamarnya itu. Dan itu kamar-kamar rumah gadang, kalau di dalam pitua adat dan salancang bodoh belari, calitak kucang belompek, sepakik budak main bau itu, sekian banyak kamarnya itu, dihuni oleh satu kamar itu satu perempuan. Mulai dari ujung lama-lama ke pangka. Kalau lah habis kamar baru turun ke bawah. Begitu. Jadi kalau rumah gadang ini kemudian menikah yang satu bergeser. Kamarnya itu dihuni oleh pengantin baru, mempelai yang baru. Kemudian berikut mempelai ini kalau adiknya menikah lagi, geser lagi, dihuni. Kan begitu. Sehingga kadang-kadang ibu dia apa-apa je ibu. Lama-lama tiba di dapur saja. Nah, kalau lah tak ada lagi, biasanya laki-laki akan berfikir, jadi ingat. Mau ni rumah mintua tu, dia berfikir selamanya. Ada laki-laki yang kesenangan saya Minangkabau, wak senang di Minang tu. Di Sedion, dia mintua rumah tempat tinggal. Tu kurang bertanggungjawab tu. Ingat apa lagi isteri awak tu adalah adiknya. Abang fikir jangan lama-lama mana. Lama-lama di dapur tempat tinggal apa kau? Nah, dibawalah turun dari rumah gadang ke rumah gadang. Nah, dahulu menjadi kebiasaan karena sekian orang kadang sama-sama berbeda sedikit saja jaraknya, yang satu hamil kemudian melahirkan berbagai macam sehingga saling menyusui. Nah, kalau kepai, kan biasanya orang ke sawah dahulu. Kemudian ketika nyopai mantan nasi ke udahnya, ke suaminya di sawah, nyopasankan ke dusan anaknya bilik sebelah. Dengar-dengar anak dan sedang lalu, sudah dan susui tadi itu. Dengar-dengar kok menangi je bekoyo, dan mantan nasi untuk udah dan lu. Kan begitu? Pailah ini, pergi turun. Yang perempuan ini mengantarkan nasi. Nah, dalam keadaan seperti itu, iyo terjaga anak tadi. Nah, itu tidak menjadi penghalang bagi wanita yang sebelah yang ada hubungan kekerabatan sesuku tadi mengambil anak tadi dan disusukannya. Dan itu terjadi. Ya, ambo tak usah contohkan orang lain. Ambo model itu. Almarhumah ama ambo Kamba. Nama beliau Marlini. Kembaran beliau Marlina. Nah, ama ambo jo abah ambo kajorong sebalah pe Karajo. Karajo satu negari juga tapi kajorong cik lai. Situ Karajo dulu menambal benan sepeda berbagai macam. Nah,
Amak berlapor kopi dan sebagainya. Terus tinggal ambo. Nah, di situ ada sepupu ambo, ucu ambo, punya anak yang beda bulan saja. Jadi pada susuan ambo. Ketika menangi, pai susuan. Nah, itu banyak terjadi di Minangkabau. Makanya ulama dulu tidak berani mengecekkan nikah salah sesuku, tunggu dulu. Kau bukan suku saja dah. Ada subhat, namanya subhat radha'ah. Dikhawatirkan antar mereka itu, apalagi satu rumah berdekatan itu, saling menyusui. Nah, makanya tidak didorong dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mempa banyak dusana. Balik-balik kampung jo. Sebalik-balik dindiang jo. Nah, itu sebenarnya. Karena itu bukanlah keharaman, tapi pantangan karena kekhawatiran. Kenapa? Kalau dekat itu terjadi kelemahan. Kata Umar bin Al-Khattab menyarankan kepada orang yang mencari pasangan, aghribu fala tudawu. Aghribu maknanya apa? Carilah yang asing. Pajaraklah mencari calon itu. Aghribu. Karena itu jadi perumik bana. Ambo dapik menantu ndak orang ikut deh. Ya ndaklah. Jauh ujung biarlah. Nah, yang penting dia saleh, agamanya baik. Nah, selama ini kan enggak. Ada loh, negari itu pantang pulang ke negari itu. Padahal dulu pengalaman seseorang tuh sampai senegari orang tak boleh menikah. Kan ada pesan orang tua-tua, jangan pulang ke sinan dak, talale yang di sinan, dak tentu orang gaek le do. Padahal mungkin surang nama buat muda itu, sekampung orang kan dituduh adanya. Ada orang takut pulang ke siko, pulang ke situ, jangan ambil menantu dari sinan, jangan dari siko. Malah ke bisa disamuan. Nah, itu karakter orang wak dulu. Jangan dipakai je itu lagi. Orang sejauh menikah je orang luar juga tidak ada masalah. Nah, jadi jangan dipersempit je dunia dan lapang itu. Nah, kemudian setelah itu, kenapa dikatakan cari yang asing, yang tidak dekat kekerabatan? Itu kenapa? Fala tudawu. Jangan kamu menjadi lemah. Lemah ini ada dua makna. Yang pertama, kata pakar genetika, saya tidak pakar itu, karena itu saya tidak jelaskan ini, biar pakar itu yang jelaskan. Secara genetika, gennya nanti jadi lemah, kata dia. Jadi lemah, orang yang berdekatan, kekerabatannya nanti lahir keturunan yang lemah. Biarlah pakar yang itu yang menjelaskan. Yang kedua, secara sosial, lemah. Hubungan sosial lemah. Kenapa tidak lemah? Coba perhatikan. Pernah tidak mendengar orang pulang ke bako? Nah, pulang ke bako itu babayo. Lamanya 20 kuah tertunggang ke nasi ke dimakan dia. Namin tua dah bisa berang-berang kawak dah. Bagi itu tidak mau piti pulang terpasuk galak je orang tua. Bako itu kamari bedonyo. Nah, tapi ingat sekali cabik rangkah sadonyo. Nah, itu dikatakan lemah. Kalau sempat pecah rumah tangga kok, amu rumah tangga mamak berserak bulu tu. Nah, ketika misalnya kemenakan pulang ke anak, berserak kemenakan dia anak tadi, amu lo bercari mamak je mintu. Nah, itu dikatakan lemah secara sosial. Kemudian di Minangkabau kan rumit. Kenapa lemah? Rumit wak jadinya. Kalau orang beralik di kampung, dah tahu awak apa-apa kini atau ibu-ibu mengerti tak tampik duduk kalau dalam beralik. Awak kini dah pakai prasmanan. Nah, kalau di kampung tak, kalau awak diundang orang beralik, pai di tampik beralik, harus cari posisi awak dulu. Awak ada hubungan dusana atau tidak secara langsung je orang nak beralik. Kalau awak hubungan awak berdusana, di mana duduk awak? Di pangkal. Kalau tidak, awak duduk di ujung. Nah, kemudian, kalau awak duduk di pangkal, kalau awak sebagai dusana, sebagai mamak di situ, atau terkait je mamak, di mana duduk awak?
madok ke pintu rumah, ke pintu kamar. Nah, kini wak rumi, awak mak rumah yolo nang sumando yo lo. Di mana kedua? Nah, ke belakang awak ke pintu kamar awak de awak eko di siko tapi awak mamak orang lesinan. Jadi banyak orang yang seperti itu akhirnya secara sosial sulit bergaul di keluarga itu. Kenapa? Tak jaleh tempat duduknya dah. Nah, itulah yang dahulu membuat orang menjadi memantangkannya secara sosial rumit. Jadi hukumnya bukan haram, tapi adalah pantangan saja. Nah, aku dapat pantang tu tak usahlah. Kenapa? Rencaklah mencari kehidupan kau dan alun lai ditempuh adalah kesulitan dan dibayangkan. Nah, carilah yang nyaman dan tidak ada hal-hal yang merumitkan. Di rantau mana pas pulang keduanya, rumah gadang sama. Mamaknya itu juga kan payah jadinya tu. Nah, jadi karena itulah makanya dahulu orang Minang memantangkannya. Jadi tidak ada hukum haram. So kenapa? Tidak ada hak adat mengharamkan. Jadi adat itu tidak mengharamkan. Hukum haram itu adalah hak Allah. Al-halal ma ahallallah wal haram ma harramallah. Yang halal yang dihalalkan oleh Allah, yang haram yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita hanya mengatakan ini halal. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Jangan kamu mengatakan dengan lisan kamu begitu saja ini halal ini haram. Tidak ada hak kita. Itu namanya iftira, namanya bohong atas nama Allah. Jadi kalau bertanya orang di Minangkabau haram nikah suku, enggak. Coba kau dak orang Minangkabau nikah suku, nyopan tangannya tuh. Nah, penyebab pantangannya itu salah satunya ada subhat radha'ah, yang kedua ada kerumitan sosial di dalam pergaulan, terutama orang yang di kampung-kampung. Sulitnya. Nah, daripada menempuh jalan yang sudah jelas kesulitan, ya lebih baik memantang menghindarinya. Selesai masalah. Tuh banyak yang lain mengadu sanak jangan tampak. Nah, begitu cara analisa atau pemikiran orang Minangkabau. Kita lanjutkan. Nah, hendaklah antara yang akan bertunangan itu tidak ada hubungan kekerabatan yang mengharamkan mereka untuk menikah. Itu syaratnya. Kalau ada hubungan kekerabatan, hubungan mahram, jelas tidak boleh saling pinang meminang. Jangankan menikah. Tidak boleh seseorang meminang mahramnya. Kemudian yang keempat, harus diperhatikan kafaah, kufu, terutama dari pihak perempuan. Di perempuan, ketika laki-laki diberikan hak ikhtiar memilih dengan alasan 4, maka wanita diberi hak kafaah, calik nanti botu sekufu atau tidak. Siapa yang punya hak kafaah ini? Wanita dengan walinya. Jadi perlu ditimbang kalau bobot bebet bibit iyo. Siapa yang punya hak itu? Yang punya hak itu adalah orang tua, wali wanita dengan wanita itu sendiri. Berserikat mereka. Kalau seorang wali tidak menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang ada alasan syar'i mengatakan keduanya tidak sekufu, apalagi dalam masalah agama, apakah laki-laki atau ayah wanita tadi dianggap abal, enggan menikahkan anaknya? Tidak. Dia punya alasan. Jadi jangan dikecekkan setiap alasan apa tidak buat menikah itu berarti tidak mengerti dengan anak muda kini. Tidak. Cuma kadang apa-apa banyak lo tidak pahami kau, kena rumit. Jadi kalau seorang bapa enggan menikahkan anak karena alasan kafaah yang sah menurut syariat, nanti alasan kafaah itu yang pertama ad-din was-salah, agama dan kesolehan. Kau anakmu solat, anakmu pandai mengaji, anakmu menutup aurat, anakmu mulai taat beribadah, nak gadiammu tu tiba-tiba ada laki-laki yang datang, entah baanyo pandai merayu, terjarik dia. Tapi nan datang ke kamu saji tidak, bacaan solat tak apa,
Perangainya dari pagi sampai petang main domino bampok. Baca caranya kok. Nah, mereka kadang beralasan kami sudah cinta. Apakah orang tua berhak menolak? Berhak. Kenapa? Ada hak wali untuk melihat kafaah sekufu atau tidak. Dan ukuran kafaah itu yang paling tinggi, bapak-bapak ini, adalah din wassalah, agama dan kesalehan. Jadi tidak bisa disarahkan, oh dialah kola berumah tangga kok laika berubah, mengangkut disarahkan kok. Awak disuruh untuk mencari, itu gunanya. Kenapa wanita tidak diberikan hak memutuskan sendiri kalau mereka belum pernah menikah? Ya, kecuali kalau sudah pernah menikah, janda. Kalau masih gadis, mereka tidak punya kewenangan sendiri memutuskan. Sebagaimana orang tua tidak pula kewenangan sendiri sebelum izin. Jadi kau berserikat ikut. Itu anak-anak gadis yang perlu diingatkan. Saya sudah ingatkan beberapa kali. Jangan karena cinta 3 bulan hilang cinta 23 tahun. Nah, anak-anak gadis kita sekarang itu tidak tahu siapa yang mendidik, entah sinetron, entah film pendek, entah film Korea, tidak tentu doa kini tu. Pokoknya cinta. Nah, sekarang begitu. Mereka kalau sudah mulai 17 tahun, nah itu merasa sudah dewasa. Ma, saya sudah 17 tahun, saya sudah bisa menentukan jalan hidup saya. Nah, lama saja mengecek lah 17 tahun disuruh anda orang. Kemudian mengecek seperti itu. Siapa yang mendidik anak jadi seperti itu sekarang? Dalam hal seperti itu dia akan berkata, ini hidup saya harus memutuskan sendiri, saya akan menanggung. Tunggu dulu. Kalau di mungkawak kecek, piak sebentar, piak jangan kecek pada itu. Kenapa? Malu engkau, terkena hina engkau, direndahkan engkau oleh orang. Siapa yang menanggung malu terlebih dahulu? Keluargamu, tu bapak engkau tua, yang keringatnya, tetesan air matanya, tenaganya yang dulu kuat dan kokoh sekarang lemah karena membesarkanmu, dan dianggap enteng karena bersuara 3 bulan dan kau katakan sayang dan cinta sehidup semati itu. Kau hampir mati dan mengadangkan kau. Nah, itu perlu diingatkan itu. Ya, anak-anak gadis sering begitu. Jadi adakah hak wali? Ada. Namanya adalah hak kafaah, melihat sekufu atau tidak. Tapi ukuran kufu itu apa? Yang pertama adalah ad-din wassalah. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, itu harus menjadi ukuran pertama. Tidak boleh disarahkan ke sembarang orang. Makanya saya tidak setuju ketika beberapa orang pernah datang ke surau bertanya, Buya, anak bola basuh jodohnya, nyo kerajo di situ. Tapi jodohnya kok dapet ndak orang seagama, tapi nyo lain nama masuk Islam. Nah, coba bayangkan itu. Lain nama, bila nyo masuk Islam 3 hari sebelum hijab kabul. Coba kecen pak sarahkan anak gadis apa ke orang yang baru 3 hari baca syahadat. Cara nungan itu. Sehingga banyak modus-modus pemurtadan hari ini kan itu yang terjadi. Dinikahinya anak kita, anak gadis kita, dengan berbagai cara, dipacarinya dahulu. Kemudian setelah menikah, saya punya anak 1 dan 2, dia kembali kepada agama. Dan anak awak, dilema. Balai. Akhirnya, dengan alasan berbagai macam, murtad dari agama. Dek karena menurutkan laki. Nah, ini umat Islam harus waspada dengan cara-cara seperti ini. Nah, karena itu siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Wali, bapak. Yang laki-laki dari keluarganya harus punya ghirah namanya. Kalau wanita muslimah saja dahulu, coba nanti, ibu-ibu perhatikan bapak surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu adalah turun dalam rangka untuk menguji keimanan wanita-wanita muhajirat. Wanita-wanita yang berhijrah.
pada tahun ke-6 Hijriyah, terjadi namanya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu salah satu isinya apa? Kalau ada orang Islam yang selama ini terkurung di Makkah, kemudian sempat lolos, lari dia ke Madinah. Dalam perjanjian itu, maka Rasulullah, para sahabat harus bersedia mengembalikan saudara yang Islam itu untuk dijemput oleh tentara Makkah, dibawa ke Makkah lagi. Padahal dia sudah lolos. Nah, kemudian, tapi sebaliknya kalau ada orang musyrik yang terkurung di Madinah, lolos, lari ke Makkah, orang Makkah tidak boleh, tidak perlu mengembalikan orang itu ke Madinah. Jadi tidak adil sebenarnya. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Nanti kita tidak cerita itu karena itu panjang sejarahnya. Tapi ternyata setelah itu ada wanita-wanita yang bisa lepas dari Makkah, muslimah. Apakah wanita juga masuk dalam perjanjian? Nah, di sini ada keraguan dalam hal ini. Kenapa? Apakah di dalam perjanjian perang wanita juga terikat dengan itu? Anda mengatakan tidak ada, mungkin berbagai macam, tapi belum ada tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu turunlah surah Al-Mumtahanah itu. Sudah ketemu? Nah, di situ perhatikan, sudah ayat 10-nya sudah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhunna. Allahu a'lamu biimanihinna. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala turji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillun lahum wa lahum hillun yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu. Wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Perhatikan di awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum, apabila datang kepada kamu al-mu'minat, wanita-wanita beriman, muhajirat, berhijrah. Ini periode itu. Nah, apa yang disuruh oleh Allah? Famtahinuhunna. Apa arti kata famtahinuhunna itu? Hendaklah kalian uji keimanan mereka dahulu. Jadi menguji keimanan itu bisa. Walaupun hakikat iman dan di dada Allah yang tahu. Tetapi kita bisa mengujinya dengan apa? Kata orang kini dengan indikasi. Tando-tandonya. Kan lahir itu menunjukkan nan batin, kan itu kecil orang apa? Kau tak baru 3 harinya masuk Islam tu menikah dengan anak awak. Ba'a mencari tanda dan alamatnya itu. Nah, karena itu ini mukminah ini, wanita beriman. Tapi kata Allah, sebelum kamu mengambil sikap, uji mereka dahulu. Walaupun Allah yang tahu dengan iman mereka yang hakiki. Yang di dalam dada Allah yang tahu. Tetapi kita disuruh menguji. Bagaimana mengujinya? Uji komitmennya, istiqamahnya. Lainnya lakukan tak perintah syariat atau tidak. Lain tak dek kerana nak berbini saja patuah. Siapa yang disuruh menguji itu? Tentu kalau dalam masalah ini para aulia, para wali, sebagai orang tua, uji mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu telah tahu dari tanda-tandanya mereka ini betul konsisten dengan keimanan mereka, fala turji'uhunna ilal kuffar. Jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena wanita tidak masuk terikat dalam perjanjian perang.
Nah, coba sekarang renungkan sebagian dari kita yang terlanjur, tersalah mengambil sikap. Kenapa tidak boleh dikembalikan? Jelas di sini. Lahunna hillul lahum. Ini yang jadi dasar. Wanita mukminah tidak halal bagi orang-orang kafir. Haram hukumnya. Dan begitu juga kamu, mereka itu la yahilluna lahunna. Orang-orang kafir tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman. Nah, jadi adakah kewajiban kita untuk memeriksa terlebih dahulu kufunya dari sisi iman? Iya. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Jadi jangan kecek tanggung jawab orang tua sekedar melafazkan ijab kabul saja. Kalau selesai, enggak. Termasuk mengawal anak. Nah, karena itulah makanya kewalian itu ada pada laki-laki, pada bapak, kakek, kemudian siapa lagi? Saudara. Kemudian kemana lagi? Kepada paman. Begitu tingkatan-tingkatannya. Nah, kita kembali. Kemudian di dalam sekufu apa lagi yang dipertimbangkan? Hirfah. Betul. Tapi itu di bawah din dan salah, di bawah agama dan kesolehan. Yaitu pekerjaan. Perlu diperhatikan. Apalagi kalau kita memiliki anak yang secara kebiasaannya tidak sanggup untuk hidup dalam kondisi berkekurangan. Jadi cari mana? Kok manjo anak gadis itu nyo? Anda usahlah. Rancak dicarian yang bisa membuatnya nyaman. Tapi kalau lay tahan banting ya terserahlah. Tapi kalau manjo nyo cuma assalamualaikum ndak namu. Disuruh basuh piring lalu. Nah, kan tampak itu. Disuruh basuh rumahnya perseraan. Nah, yang seperti ini pokoknya kalau mak dia ndak siap menghadapi hidup, tu dapet lo suami dan indak lo bisa menyenangkan inyo. Khawatir wak rumah tanggonyo barat tak kajanyo nyo nak nikah kok tak kaja lo carai bagus. Itu wak khawatir kan. Nah, jadi lihat, perlukah? Perlu, tetapi bukan pertimbangan atas, yang atas din. Nah, jadi perlu dilihat pekerjaannya, hirfahnya. Kemudian tentu salamah minal uyub, perlu diperhatikan. Lai sehatnya enggak? Selamat dari aib. Ingat, perlu diperhatikan apakah dia sehat berbagai macam, apakah mungkin dia berketurunan atau tidak, sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kepada wanita, kepada laki-laki untuk memilih wanita yang bisa melahirkan, subur. Itu dianjurkan laki-laki, tazawwajul wadud, nikahilah wanita yang walud. Walud itu yang mudah berketurunan, dari garis keturunan dia tampak dia subur, mudah bisa melahirkan dan tidak ada tanda-tanda kemandulan dan berbagai macam. Itu lebih baik. Al-wadud, yang penyayang. Begitu juga yang laki-laki berhak dilihat. Hal yang seperti itu dilihat dari mana? Biasanya dari garis keturunan berbagai macam. Nah, kemudian perlu juga tentu diperhatikan adalah akhlak dan perangainya di dalam pergaulan. Seperti Nabi menyarankan kepada seorang wanita, Fatimah binti Qais ketika itu, jangan menikahi Abu Jaham dan terima pinangan Abu Jaham. Kenapa? La yafau asah min atiqih. Karena dia tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Kenapa? Tongkatnya siap untuk memukul kapan saja. Berarti kau penangani bini ke orang kau. Nah, makanya Nabi tidak sarankan jangan terima dia. Nah, kemudian berikutnya, setelah pinangan itu diterima, harus dipahami apa dampak dari pertunangan. Nah, itu yang perlu dilihat. Yang pertama, dampak dari pertunangan itu adalah
dibolehkan untuk melihat antara satu dengan yang lainnya, tapi dengan ketentuan. Nah, dibolehkah tunangan laki-laki mencalik tunangan non-pedusi? Dan begitu sebaliknya, boleh di dalam syariat. Bahkan dianjurkan. Jadi tidak ada di dalam Islam istilah membeli kucing dalam karung. Nah, dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya di dalam sahih Al-Imam Muslim. Nah, begitu juga di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam perkara nikah. Apa itu? Nabi SAW pada suatu kali, ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Sahal bin Sa'ad, ada seorang wanita, imra'atan ja'at Rasulullah SAW, datang bertemu dengan Rasul. Faqalat, apa kata wanita itu? Ya Rasulullah. Nah, apakah boleh seseorang melihat, meneliti, memperhatikan orang yang akan menjadi calon istrinya? Wanita datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Ya Rasul, saya datang untuk menghibahkan diri saya kepada engkau. Jadi ingat ya, ada khususia Nabi yang jadi kaku oleh apa-apa kini. Nah, yang pertama apa khusus keistimewaan Rasulullah yang tidak boleh dilakukan oleh umat? Yang pertama adalah beliau boleh menikah lebih dari 4. Itu tidak boleh untuk laki-laki umat beliau. Maksimal 4. Dengan catatan ada kemampuan berlaku adil. Kalau tidak mampu rasanya surang saya tidak tekamen, ya sudah, surang selah. Nah, tapi kalau mampu jangan berang lo ibu-ibu. Tidak setuju wajar, tanda produksi namanya tu. Kalau ada produksi ketujuh seudahnya ubah bini jangan lain tu gak ragu tu. Jadi ghairah, kecemburuan itu adalah karakter wanita. Jadi wanita pencemburu tu tidak usah aneh. Kalau tidak pencemburu dan ragu jadi kecemburuan itu ada pada wanita, itu biasa itu. Sedangkan ummahatul mukminin, istri-istri Rasul saja saling cemburu satu sama lain. Cuma cik sana tidak lah, tidak ada berjujur-jujur rambut serupa orang kini. Kemudian lebih dari 4 itu hanya untuk Rasul, umat tidak. Batasannya fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', 4 maksimal. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menikah tanpa wali, tanpa mahar, hanya Rasul. Umat tidak boleh. Karena itu wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi. Nah, untuk beliau nikahi. Sebagaimana beliau menikahi Zainab binti Jahsh. Nanti lihat surah Al-Ahzab. Nah, coba perhatikan surah Al-Ahzab. Sudah bertemu? Ayat 37. Surat Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab surat yang ke-33. Ayat yang ke-37. Sudah? Lihat di situ. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha
likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Nah, perhatikan, ini kan kisah rumah tangga Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini awalnya di masa jahiliyah dan di awal Islam adalah anak angkat Nabi. Karena itu dia sering dipanggil oleh orang Makkah dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian anak angkat diharamkan di dalam Islam. Karena itu Al-Quran menyuruh ud'uhum li'abaihim wa aqsatundallah. Panggillah anak angkat itu dengan nama bapak mereka. Jadi tidak boleh menasabkan anak orang kepada kita. Yang anak kita itu yang dari sulbi kita. Itu yang boleh dinasabkan. Jadi kalau ada talanjur, baik catatan sipil, membuat anak orang anak awak tu pelok lagi ni, nak jangan jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Tidak boleh. Kalau kamu mengasuh anak, ya asuh saja. Anak asuh namanya. Jadi anak angkat hukumnya haram. Haram hukumnya. Kadang-kadang kan karena bersuan nak di rumah sakit ibu awak, kemudian dibawa. Kemudian jadian anak awak. Baik ke capil, berbuan, masuk ke gaji anak awak. Itu apakah boleh di dalam Islam? Tidak. Karena itu kezaliman nanti jadinya. Coba bayangkan, kalau anak itu laki-laki, kemudian orang diam saja, maka orang akan meletakkan itu anak seseorang ini. Kalau dia meninggal, maka harta diambilnya semuanya, dan saudara, kalau dia tidak punya anak yang lain, saudara-saudara terhalang karena dia pada itu bukan anak kandungnya. Jadi banyak berdampak. Kalau dia perempuan, tiba-tiba disuruh orang dia menikahkan, apakah boleh dia jadi wali? Tidak, karena itu bukan anak dia. Nah, jadi siapa yang telonsong dan telanjur seperti itu, perbaiki segera. Jangan berada di dalam kedurhakaan. Perkara anak angkat sudah dituntaskan oleh Al-Quran. Tidak ada anak melainkan dari sulbi kita. Nah, itulah Zaid dahulu. Nah, Nabi karena sayangnya kepada Zaid, coba lihat ayat ini. Tatkala kamu berkata, kamu di situ engkau Muhammad, kepada orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah, nikmat keislaman itu. Wa an'amta alaih, dan engkau juga telah memberikan anugerah kepadanya. Apa anugerah? Yang pertama, engkau dibelikan oleh istri engkau. Jadi yang membeli Zaid itu dahulu Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi. Setelah dibeli budak, diserahkan kepada suaminya. Sampai di tangan Rasulullah, belum lagi jadi Nabi ketika itu, belum menerima wahyu, belum merdekakan. Jadi kelembutan penyayangnya Nabi itu telah ada sebelum belum menerima risalah Islam. Belum merdekakan. Beliau angkat menjadi anak. Ketika itu terkenalah Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian bukan sebatas itu, bahkan dinikahkan oleh Nabi dengan anak bibi beliau. Jodohkan dengan siapa? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh itu anak bibi Nabi. Nah, tapi kemudian diharamkan anak angkat. Ketika diharamkan anak angkat, kalau kamu tidak tahu bapaknya, maka dia ikhwanukum fid din. Kedudukannya adalah saudara seagama, seakidah, atau maula, atau orang-orang yang telah engkau merdekakan. Itu kedudukannya. Jadi tidak bisa dijadikan anak. Ini banyak sekarang ini yang seperti itu. Jangan berketerusan mendurhaka kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki itu. Nah, kemudian terjadilah pertikaian dalam rumah tangga antara Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Nabi bahwa Zainab akan bercerai dengan Zaid. Dan Zainab akan dijadikan istri Rasulullah. Jadi kalau ada pula, ni ada orang-orang yang mencoba membelok-belokkan sejarah. Sekarang ini dikatakan bahwa Nabi telah jatuh hati pula kepada Zainab. Itu tidak benar. Bahkan ketika Zaid datang mengatakan bahwa dia ingin menceraikan Zainab, apa kata Nabi? Amsik
alaika zaujak, pertahankanlah istri engkau, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Tapi Nabi sudah tahu ini enggak akan bisa berlanjut. Kenapa? Karena Allah telah memberitahukan. Itu yang dikatakan, wa tukhfi fi nafsik, engkau sembunyikan di dalam diri engkau, wallahu mubdih, apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada engkau. Tidak akan bisa bertahan. Tapi kenapa engkau katakan juga pertahankan istri engkau padahal engkau tahu dia akan bercerai? Wa takhshan nas, engkau khawatir orang akan mencelamu, merendahkanmu. Nah itu, jadi seperti teguran dari Allah kepada Rasul. Itu tandanya Nabi tidak ada menyembunyikan syariat. Itu makanya kata Ummul Mukminin Aisyah, kalau seandainya Rasulullah katama syai'an, ada menyembunyikan sesuatu yang mesti disampaikan kepada umat, mungkin ayat ini yang disembunyikan dulu. Kenapa? Karena di sini kan terlihat Nabi diingatkan oleh Allah. Ini kan masalah pribadi beliau sebenarnya. Siapa nama mengecehan? Kalau awak urusan itu aneh-aneh saja kok. Tapi Rasul bersifat tabligh, karena itu beliau sampaikan. Nah, ketika falamma qada Zaidun minha watara, ketika tidak lagi ada hajat Zaid kepada Zainab, tidak lagi ingin menjadikan istrinya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Siapa yang menikahkan? Allah. Siapa yang membawa pesan itu? Jibril. Dia do tu kaji pedukunan ilmu mudo di Minangkabau. Aja dipakai lo itu. Allah menikahkan aku, Jibril dan sasiaku. Itu kaji sasih itu. Nah, yang seperti itu. Tidak ada hak orang untuk mengatakan demikian. Jadi yang boleh menikah tanpa wali, tanpa mahar hanya Rasul. Jadi itu khususiyah Nabi, kekhususan Nabi. Jadi jangan ditiru. Nah, kembali kita kepada konsep cerita tadi. Wanita tadi datang kepada Nabi menghibahkan dirinya. Kasusnya apa tadi? Boleh tidak melihat orang yang akan dinikahi, suka atau tidak suka. Nah, hukum asalnya boleh. Apa dalilnya? Yang pertama, dalil pertama tadi, hadis dari Sahal tadi. Wanita datang kepada Nabi, kemudian dia hibahkan dirinya kepada Rasul. Terserah ya Rasulullah, aj'al amri lak, ambo serahkan diri ambo ke engkau, engkau mau nikahi saya, tatazawwajuni biduni mahr, engkau nikahi saya tanpa mahar tidak ada masalah, atau tuzawwijuni, atau engkau nikahkan kepada siapa saja yang engkau menurut engkau patut untuk saya. Nah, aja dicoba lo ke ustaz awak pada itu. Sekarang ada aliran-aliran yang begitu, aliran-aliran aneh-aneh. Ini hanya untuk Rasul, tidak berlaku untuk ulama yang seperti ini. Jadi ada aliran-aliran yang begitu. Kemudian ambilnya wanita itu tanpa mahar, tanpa wali, itu perzinaan jadinya itu. Makanya berhati-hati pula mengaji, memilih-milih pengajian, kadang sembunyi-sembunyi berbagai macam. Islam kok dijelaskan dengan terang-terangan, orang boleh mendengar. Ini bukan disuruh-suruh kan? Nah, ketika itu setelah wanita berkata begitu, Rasulullah fasa'adan nazara, diperhatikan oleh Nabi. Beliau angkat kepala beliau, kemudian wasawwabahu, beliau perhatikan betul-betul, beliau hadapkan mata beliau memperhatikannya, kemudian ke atas sampai ke bawah beliau perhatikan. Kemudian ta'ta'a ra'sah, kemudian beliau tundukkan pandangan beliau. Nah, dan beliau tidak melihat lagi. Jadi mencari tak boleh berulang-ulang kali dah. Cukup sekedar itu. Tapi kalau berikutnya terulang, ada yang ingin ketahui, nanti kita bahas. Nah, dalam riwayat ini, dapat kita lihat bahwa kalau ada orang yang memang ingin untuk menikah,
Bolehkah melihat calon yang akan dinikahinya? Boleh. Itu dalilnya. Ada suatu riwayat lain, bahkan wanita itu datang menghibahkan dirinya. Nabi ketika itu tidak ingin menikah. Kebetulan ada seseorang di samping beliau, laki-laki. Katakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak hendak menikahinya, nikahkan dia dengan saya. Kata Rasul, apa yang ada engkau untuk maharnya? Kata laki-laki, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada, tapi nak menikah belum. Kata Nabi, walau khatam min hadid, cincin besi tidak ada pula. Lah ya Rasulullah, tidak ada. Ya tidak ada sama sekali. Akhirnya, kam ma'aka minal Quran? Berapa engkau hafal Al-Quranul Karim? Ada ya Rasul. Nah, kalau begitu aku nikahkan engkau dengan Al-Quran yang ada dalam hafalanmu, nanti engkau ajarkan kepada wanita itu. Inilah yang jadi dasar bagi ulama. Ini salah satu dalil yang jadi dasar. Boleh tak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran? Nah, ini salah satu dalilnya. Kalau sah mengajarkan Al-Quran sebagai mahar, syarat mahar itu adalah harus memiliki qimah maliyah namanya. Harus punya nilai finansial. Nah, berarti mengajarkan Al-Quran punya nilai finansial. Karena itu bisa dia dijadikan Nah, dengan itulah makanya ulama mengatakan boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quranul Karim. Nah, kenapa? Karena bisa terukur. Anan rumi kini ko upah mambuhkan Al-Quran kaya ko na rumi. Banyak pula jamaah datang ambil Quran. Kini ada orang menjual air ruqyah. Saya termasuk yang tidak sependapat, tidak jelas ukurannya. Yoleh bermanfaat atau tidak? Air ruqyah tu. Kalau beli air Bali salah. Madu ruqyah. Apa ukurannya ruqyahnya itu? Sehingga air nan 1,000 jadi 2,000 dek karena ambuh tadi. Cuma kan masyarakat awak digiring kepada hal-hal yang seperti itu. Nah. Jadi kembali ketika itu dinikahkan oleh Nabi dengan Al-Quran yang dia hafal untuk diajarkan kepada istrinya itu. Ada dalil lain. Dalil lain adalah hadis dari Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, aku berada di samping Nabi SAW, fa'atahu rajulun. Datang seorang laki-laki. Fa'akhbarahu. Diberitahukan oleh laki-laki itu kepada Rasul, annahu tazawwaja imra'atan. Bahwa dia menikahi seorang wanita minal ansar. Dari kalangan ansar. Apa kata Nabi SAW sebelum dia menikah? Anazarta ilaiha. Apakah engkau telah melihatnya belum? Qala la. Kata laki-laki, tidak. Engkau nikahi wanita yang tidak tampak dan engkau. Siapa orangnya? Karena itu fadhhab. Nah, sekarang pergi engkau. Fanzur ilaiha. Lihat calon engkau itu siapa. Nah. Jadi berdasarkan riwayat itu ada kasus Jabir lagi. Rasulullah SAW meminta untuk unzur ilaiha fa innahu ahra ay yu'addima bainakuma. Lihatlah calon istri engkau itu, karena dengan melihat itu ahra, itu adalah potensi lebih besar untuk melanggengkan hubungan kalian, kata Nabi. Jadi Islam tidak menyuruh orang menikah dengan tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, begitu Islam menyuruh kita membangun rumah tangga. Sian yang kali tumpang, kecik awak tu jadi junjungan awak nan perusi. Carilah dulu. Kecik laki-laki, aikolah nang kau menjadi pasangan hidup ambo. Kau menjadi ibu anak-anakmu nanti. Carilah dulu. Artinya apa? Melihat calon istri dan calon suami dalam pertunangan itu masyru', disyariatkan, dan hukumnya boleh, bahkan sunnah hukumnya. Cuma tinggal masalah anan boleh dicali. Nah, tentu ini perlu kita kaji. Nah, apa yang boleh dilihat? Di dalam hal ini, pandangan para ulama
tidak sepakat dalam batasan mana, tapi nanti kita simpulkan kriterianya. Nah, mana yang bisa dilihat? Yaitu ikhtalafa, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang boleh dilihat dari calon tadi. Zahabal Maliki wa Syafi'iyah, mazhab Maliki, kalangan ulama Maliki, mazhab Maliki, dan kalangan ulama mazhab Syafi'i berpendapat hanya boleh melihat dua bagian tubuh saja. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dua saja yang boleh. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua adalah telapak tangan dan punggung tangan. Dua itu saja cuman. Wajah satu, kemudian dari pergelangan tangan ke ujung jari. Baik batinnya, ini batin telapak tangan namanya, dan ini zahar, punggung telapak tangan. Kalau disebut orang telapak tangan, berarti keduanya tuh. Nah, itu makanya mau ingatkan ibu-ibu nan ihram umrah, jangan ditutup je punggungnya tuh, pakai sarung tangan bolong tuh. Nah, ini harus terbuka di dalam ihram. Nah, ke telapak tangan. Jadi dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, satu wajah, dua telapak tangan dan punggung tangan. Kita sebutkan dulu pendapat ulama, nanti kita lihat dalil-dalilnya. Kemudian pendapat mazhab Hanafi, dan juga satu riwayat dalam mazhab Hambali dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yaitu boleh melihat wajah, telapak tangan seperti tadi, wal qadamain, dan dua telapak kaki dari mata kaki sampai ke ujung jari. Itu mazhab Hanafi. Dengan satu pendapat di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada mazhab lain, mazhab Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ini adalah mazhab Zahiri namanya. Imamnya Imam Daud Az-Zahiri. Di antara imam yang terkemuka fakihnya, ahli fikihnya adalah Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Muhalla. Nah, ini mazhab ini banyak berkembang di wilayah Andalusia dulu, Spanyol sekarang itu. Jadi kalau wak mendengar Qurtubi, nah, Andalusi, itu tuh Spanyol dulu. Qurtubi itu Cordova. Nah, Gharnati itu Granada. Nah, di situ. Nah, mazhab Zahiri agak lain pendapatnya. Yaitu boleh mencalik sadonya. Nah. Tapi jangan salah faham, bukannya suruh menanggal sadonya, tidak. Artinya kalau terlihat wanita itu tidak dalam berpakaian apapun, boleh, tidak berdosa mencaliknya dengan catatan tidak disuruh menanggalkannya. Artinya boleh mandok-andok kau dalam kamar mandi tercalik, artinya bahasa orang wak, kau boleh mencigin tubuh ya. Ada dulu ada murid macam itu. Nah, tapi pendapat ini jelas banyak ulama mengatakan ini marjuha, itu tidak bisa dipakai, rumit ini. Nah, dari dua pendapat, awak tinggallah pendapat Zahiri. Nah, ada dua pendapat di sini. Apa dalil? Mari kita lihat. Dalil dari mazhab Maliki dan Syafi'i, karena ada aurat seorang wanita di hadapan yang tidak mahramnya, di dalam mazhab Syafi'i adalah seluruh tubuhnya kecuali dua bagian dari anggota tubuhnya saja, yaitu wajahnya dan telapak tangannya dan punggung tangannya. Nah, berarti di luar itu adalah auratnya. Tentu alasan nikah tidak membolehkan orang menyingkapkan aurat ajnabiyah, wanita asing.
Itu satu. Karena ada hadis Asma yang datang kepada Nabi memakai pakaian yang ketat, yang tidak layaklah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, riwayat ini ada yang mengatakan lemah riwayat ini. Bunyinya begini, ya Asma, wahai Asma, idza balagatil mar'atul mahid, apabila seorang wanita telah tiba masa haidnya, artinya sudah balik dia, telah haid dia, tidak boleh terlihat dari tubuhnya malaikat hada wa hada. Ditunjukkan Nabi wajahnya, dan kedua telapak tangannya. Itu satu alasan. Alasan yang kedua, dengan melihat dua bahagian tubuh itu sudah cukup untuk menilai mengana lain dicalik lain. Kan tujuannya adalah untuk melihat apakah wanita ini menarik atau tidak. Yang perlu diketahui oleh laki-laki dalam perkara untuk menjadikan istri ada dua minimal. Yang pertama adalah kecantikan, yang kedua adalah kesuburan dan karakter. Jadi dua itu enam pokok bagi laki-laki. Kecantikan, wajah telah mewakili. Kenapa? Karena wajah itu majma'ul mahasin, adalah himpunan seluruh kecantikan. Jadi kalau urusan cantik, kemarin cari dulu muka. Yalah, jadi itu kalau nampak tu awak kena alun suaminya lain. Yang kedua, kalau urusan subur dan bagaimana dia di rumah, karakternya, dari mana tahu? Telapak tangan. Tu makanya ibu-ibu dah usah ulu-uluan telapak tangan ke orang. Tahu seorang rasio awak. Untung saya banyak apa-apa kini nak mengerti. Ada. Jadi telapak tangan kau menunjukkan imtila'il jisim. Gimana ya saya membahasakannya? Ini agak repot ya. Jadi kondisi fisik, walaupun berbadan pakai baju lebar sekalipun, ketika telapak tangan terlihat, maka laki-laki akan bisa mengetahui ini tubuh wanita ini berisi atau tidak. Satu. Yang kedua, wanita ini termasuk yang rajin di rumah tangganya, di rumahnya atau tidak. Dia akan tahu itu. Nah, karena itulah di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, kalau itu nang dicari, mengalun lain ke dicari ya. Cukuplah dua itu saja, wajah dan telapak tangan. Itu alasan mereka. Sedangkan mazhab Hanafi kenapa membolehkan sampai ke telapak kaki? Karena ada hadis. Hadisnya adalah ketika sahabat disuruh melihat Jabir, "Pailah cari calon tunangan engkau tu, calon istri engkau itu." Maka kata Jabir, "Atakhabba, saya sembunyi-sembunyi melihat calon itu, hatta sampai saya melihatnya dan saya menyukainya untuk menikahinya." Kalau menyuruh-nyuruh mencari, berarti wanita tadi sedang di rumah. Nah, wanita di rumah biasanya tidak memakai pakaian sampai ke bawah. Nah, itulah yang menjadi dalil. Yaitu biasanya memakai pakaian telapak kakinya biasa tampak karena dia beraktivitas. Nah, dari berbagai dalil itu, saya lebih cenderung ke mazhab Hanafi, yaitu wajah, telapak tangan, dan juga telapak kaki, di mana wanita dalam keadaan berpakaian rumah bersama mahramnya. Wallahu alam.